Bacaan Alkitab pasal 1 Korintus ayat 20 sampai dengan 28. Pasal 1 Korintus ayat 20 sampai 28. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengar orang mengatakan, semua akan indah pada waktunya. Perkataan bijak itu mengajak setiap orang untuk menghayati kehidupan dalam ruang dan waktu yang harus dijalani dengan berproses. Dalam berproses itu, ketekunan, kesabaran, dan kedewasaan kita diuji. Ketekunan diperhadapkan dengan patahnya semangat. Kesabaran kerap berjumpa dengan hal-hal berupa keinginan mendapat hasil secara cepat, sekalipun dengan aneka cara, termasuk cara-cara jahat. Kedewasaan dalam berproses berjumpa dengan hal-hal yang memancing amarah, kejengkelan, keinginan diutamakan, dan sebagainya. Hidup yang berproses terkadang tidak mudah. Saat berproses, semua ada saatnya untuk menuju proses. Semua harus dijalani dengan ketekunan dan percaya bahwa semua hal yang dikerjakan dengan iman dan usaha baik akan membuahkan yang baik pula. Dalam hal ini orang Jawa memiliki pepatah yang bagus. Ojo ngege mongso. Artinya manusia tidak dapat mendahului saat yang belum tiba. Semua akan ada waktunya, bukan berarti membuat kita pasif, berdiam diri tanpa aksi. Keyakinan mental tentang semua ada waktunya justru mendorong untuk berproses dan mampu menerima kenyataan jika segala sesuatu yang dikerjakan saat ini belum membuahkan hasil. Jika saat ini gagal, lihatlah kegagalan itu sebagai proses pembentukan menuju keberhasilan. Selalu ada saatnya.
Tuhan pun bertindak dengan saat dan waktu yang tepat. Ia tidak nggigi mongso. Bacaan Injil hari ini mengajak kita menghayati bahwa ada saatnya Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ada waktunya ia harus meninggalkan mereka. Ada waktunya pula Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus yang disebut sebagai Sang Penghibur Roh Kebenaran. Dengan hadirnya Roh Kudus, para pengikut Yesus diberi daya baru dan diberi pengetahuan bahwa Roh Kudus datang untuk menginsafkan dunia, mengajak manusia hidup dengan benar, dan memuliakan Tuhan Yesus. Roh Kudus menginsafkan dunia karena tidak percaya pada Yesus, ayat 8. Pada Yohanes 14 ayat 4b-15, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia mengirim Roh Kudus sebagai penghibur. Mengapa karya Roh Kudus menginsafkan dosa? Jika kita ingat dosa, kita ingat sifatnya yang bohong, sombong, jahat, mendendam, kejam, dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Roh Kudus akan menuntun kita untuk berani meninggalkan dosa dan hidup dalam kasih Kristus agar manusia beroleh keselamatan dan kesukacitaan. Roh Kudus mengajak hidup dengan baik dan benar, ayat 13. Tuhan Yesus telah menegaskan bahwa Ia tidak selamanya bersama para murid. Ia akan meninggalkan mereka agar para murid tidak tersesat. Ia mengutus Sang Penghibur untuk menuntun para murid hidup dalam kebenaran, sehingga para murid dimampukan membedakan hal yang baik dan hal yang jahat seturut kehendak Tuhan. Bila Roh Kudus menuntun kepada kebenaran, hal ini menunjukkan juga bahwa kebenaran itu tidak dapat dicari oleh manusia dengan kemampuannya sendiri. Kebenaran adalah anugerah Allah. Roh Kudus mengajak para pengikut Tuhan untuk memuliakan Tuhan Yesus, ayat 14. Karya Roh Kudus yang sering tidak kita pahami adalah memuliakan Tuhan Yesus. Mengapa Roh Kudus memuliakan Kristus? Sebab Kristus adalah Tuhan sebagaimana perkataannya. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku, ayat 15. Jelasnya, karya Roh Kudus tidak meniadakan karya Yesus. Semua ada waktunya. Itulah yang kita pelajari dari Alkitab. Jika saat ini kita menjalani kehidupan, yakinlah pada penyertaan Roh Kudus. Ia tidak membiarkan kita sendiri. Ia ada bersama kita dalam menjalani tahap demi tahap kehidupan. Kini dan di sini, di setiap kejadian, setiap proses selalu ada Roh Kudus, Sang Penghibur, Roh Kebenaran yang menuntun kita menyongsong pengharapan di waktu mendatang. Semua ada waktunya. Demikianlah renungan hari ini, Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan, bahkan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bahkan kami mampu melewati hari-hari kami atas pimpinan dan penyertaan juga anugerah Tuhan saja. Bapa di surga, kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga dalam pergumulannya masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah mereka semua. Berkati juga pergumulan mereka yang sedang mencari pekerjaan, bahkan juga yang sedang mencari pasangan hidup. Bahkan pergumulan dalam kehidupan sehari-hari dalam keluarganya. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka semua.
Tuhan yang mendengar dan menjawab doa mereka. Kami juga berdoa dalam segala harapan dan cita-cita mereka. Tuhan yang senantiasa memberkati setiap bentuk cita-cita mereka dan harapan mereka. Tuhan juga yang akan menjawab doa mereka tepat pada waktunya. Biarlah kami hanya boleh berpengharapan kepadamu saja. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan juga memberkati agar di dalam sakitnya mereka semua boleh bersabar dan berpengharapan kepadamu. Kami juga berdoa untuk keluarga yang terus dengan setia mendampinginya. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kesabarannya juga kesehatan mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang isolasi mandiri. Tuhan senantiasa memberkati segala bentuk usahanya dalam berjuang untuk sembuh. Berkatilah mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa dan pengharapan kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon. Bapa Surgawi, kami kembali mengucapkan puji syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan selama ini. Puji syukur kalau kami diberikan kesehatan. Puji syukur kalau kami semua diberikan kekuatan. Puji syukur kalau kami semua diberikan berkat-berkat berupa makanan dan minuman. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin bersama dengan jajarannya. Karuniakan rahmat-Mu, karuniakan kekuatan dan kesehatan agar Bapak Jokowi bersama jajarannya dapat melaksanakan dan memimpin bangsa kami dengan sebaik-baiknya. Berkati Bapak Jokowi dalam merencanakan agar dapat merencanakan dan melakukan dengan sepenuh hati di dalam melayani rakyatnya, sehingga apa yang diterima oleh rakyatnya dapat terwujud, yaitu berupa adil dan yang merata, Tuhan. Semuanya itu boleh dinikmati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh tanah air kami, baik dari Sabang sampai Merauke. Karena masih banyak dari saudara-saudara kami yang masih kekurangan ataupun menderita, Tuhan. Berkati agar Bapak Jokowi melihat dan mendengar aspirasi dari rakyatnya dan boleh memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan seadil-adilnya. Berkati agar Bapak Jokowi boleh melayani rakyatnya dengan adil, baik itu keadilan dalam segi hukum, keadilan dalam segi ekonomi, keadilan dalam segi sosial, maupun dalam keadilan dalam segi pendidikan, agar semuanya itu boleh merata, Tuhan, tanpa pandang bulu, dan semuanya itu boleh dinikmatinya. Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang ingin menghancurkan atau merusak tatanan dari negara kami, agar mereka boleh diberikan kesadaran agar dapat ikut serta membangun bangsa kami, Tuhan. Berkati Tuhan
agar semuanya itu boleh berjalan hanya seturut kehendak Kamu saja, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang adil dan makmur, keadilan dan kesejahteraan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi proses percepatan vaksinasi yang sampai sekarang masih berlangsung. Kiranya Tuhan boleh berkati proses vaksinasi ini, baik tim nakes ataupun tim COVID-19 yang masih berjalan. Kiranya Tuhan selalu berikan kekuatan dan kesehatan, sehingga proses percepatan vaksinasi boleh mencapai target agar COVID-19 boleh hilang dari negara kami dan boleh berlalu dari negara kami, sehingga negara kami dapat berjalan seperti biasanya di dalam melaksanakan keadaannya kembali normal dan ekonomi pun kembali pulih. Tuhan berkati orang-orang yang sampai saat ini juga belum mau vaksinasi. Kiranya Tuhan boleh hadir sehingga mereka semua dapat sadar dan dapat ikut di dalam vaksinasi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.